Hati semua orang bergetar setelah mendengar kata-kata Pak Tua Hunmo. Banyak mata yang terkejut menatap ke arah itu. Apakah benar-benar ada seorang ahli yang tidak mereka sadari bersembunyi di sana? Iblis tua dari menara pil kecil, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan juga menatap ke arah itu. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Mungkinkah Pak Tua Hunmo ini merujuk pada leluhur misterius menara pil kecil? Hatinya tanpa sadar bersuka cita saat sampai pada kesimpulan ini. Karena apapun situasinya, baik menara pil maupun dirinya berada di pihak yang sama. Leluhur misterius ini kemungkinan besar tidak akan merasa bermusuhan dengan kelompok Xiaoyan jika dia muncul. Aku tahu kalau klan Hun tidak akan bermain sesuai aturan, ucap leluhur menara pil kecil. Ruang itu hening sejenak karena semua tatapan yang hadir terfokus padanya. Akhirnya, ruang itu mulai berfluktuasi. Sebuah suara yang luar biasa tua dan berpengalaman tiba-tiba berkomentar. Riak di ruang itu menjadi lebih intens saat suara ini muncul. Tak lama kemudian, seekor banteng melangkah ke udara kosong dan muncul di ruang ini sambil mengeluarkan suara pelan. Mata kelompok Xiaoyan tertuju pada banteng ini, atau mungkin lebih tepatnya orang yang menungganginya. Namun, mereka terkejut setelah melihat penampilannya dengan seksama karena mereka tidak melihat seorang lansia. Orang yang menunggangi banteng itu bertubuh kecil. Ia mengenakan pakaian kasar biasa. Matanya jernih dan wajahnya tampak lembut. Dari penampilannya, ia tampak seperti remaja. Banyak pasang mata tercengang saat melihat pemuda di punggung banteng. Mereka terdiam sesaat. Mereka tidak menyangka suara tua tadi berasal dari mulut seorang pemuda. Penatua pertama menyebutkan bahwa leluhur suka bersenang-senang menjelajahi kehidupan. Ia terus meminjam tubuh untuk dilahirkan kembali. Dari kelihatannya, ini memang benar, gumam Xiaoyan. Setan tua, kau masih suka bertingkah misterius seperti dulu, ucap Pak Tua Hunmo sembari menatap pemuda pengembala sapi itu. Ia tertawa dingin. Tetapi sorot matanya yang semula seperti sumur tua kini dipenuhi ketakutan. Aku tak perlu menunjukkan diriku jika klan Hun bermain sesuai aturan, ucap pemuda pengembala sapi itu meregangkan pinggangnya yang malas dan tersenyum sambil berbicara. Matanya yang luar biasa jernih menatap Pak Tua Hunmo sambil tertawa. Aturan ini sudah disepakati saat itu, tapi klan Hunmu malah mengutusmu. Aku penasaran apa niat klan ini, ucap pemuda itu. Klan Hun harus mendapatkan esensi api iblis. Iblis tua, sebaiknya kau jangan ikut campur. Ketua klanku sangat tertarik padamu. Setelah bertahun-tahun, dirimu yang sekarang mungkin sudah mencapai puncak tingkat ke-9 pil Suan. Jika kau maju lebih jauh, itu akan menjadi pil emas tingkat 9 yang legendaris. Bahkan ketua klanku pun tak akan bisa menahan diri untuk menyerangmu, ucap Pak Tua Hunmo lalu tertawa aneh. Penggembala sapi itu tersenyum tipis mendengar pernyataan itu. Lalu ia menjawab, bukannya baru-baru ini ia menginginkanku, tetapi bahkan jika aku menyerahkan diriku ke mulutnya, apakah menurutmu ia berani memakanku, ucap pemuda itu. Berhentilah memanfaatkan usiamu. Begitu ketua klanku keluar dari pengasingannya, dia tentu akan memaksamu untuk memahami takdir melawan klan Hunku, ucap Pak Tua Hunmo. Tatapan mata Pak Tua Hunmo nampak berubah dingin saat ia berbicara. Tirai cahaya hitam yang tak jauh darinya tiba-tiba hancur berkeping-keping setelah Pak Tua Hunmo berbicara. Sesosok tubuh terbang kembali. Salah satu dari mereka menyemburkan beberapa suara darah segar di sepanjang jalan. Baru setelah itu, ia menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi pucat. Dari penampilannya, jelas ia adalah ketua Aula Jiwa yang sebelumnya telah melepaskan tirai cahaya untuk menjebak Xiao Chen. Hun Miseng, kau benar-benar telah mempermalukan nama ketua Aula Jiwa, ucap Pak Tua Hunmo mengerutkan kening dan berkomentar setelah melihat betapa menyedihkannya penampilan ketua Aula Jiwa. Hantu tua, kau seharusnya berhenti menekanku dengan usiamu. Kau seharusnya lebih menyadari latar belakang orang itu dibandingkan denganku, ucap kepala Aula Jiwa menyekat jejak darah di sudut mulutnya sambil berteriak dengan marah.
Ia sudah menebak identitas orang itu ketika ia mengeluarkan kapak besar berwarna darah tadi. Satu-satunya yang bisa menggunakan senjata aneh ini dengan begitu tajam di dalam klan Xiao adalah kapak darah Xiao Chen yang terkenal dari klan Xiao saat itu. Namun, tak seorang pun menyangka orang yang telah hilang itu akan muncul di tempat seperti ini pada saat ini. Kapak darah Xiao Chen, sungguh tak terduga kau bisa bertahan sampai sekarang. Namun, itu bisa dianggap sebuah berkah. Jika kau berada di klan Xiao, nasibmu akan sama dengan Xiao Xuan dan yang lainnya, ucap Pak Tua Hunmu sembari mengangkat kepalanya. Ia menatap Xiao Chen saat Xiao Chen perlahan berjalan mendekat sambil memegang kapak besar berwarna darahnya. Kilatan sedingin es juga melintas di matanya. Beberapa saat kemudian, langkah kaki Xiao Chen terhenti. Ia melirik Pak Tua Hunmu dan sedikit mengernyit. Ia merasakan aura yang jauh lebih kuat daripada ketua aula jiwa dari pihak lawan. Aura ini begitu kuat sehingga mustahil baginya untuk mengalahkan pihak lawan. Klan Xiao memang serangga yang tak akan tinggal diam betapapun ditindasnya. Xiao Chen, kau pantas diberi selamat karena masih hidup sampai sekarang, ucap pemuda pengembala sapi itu sembari tersenyum tipis. Ia sudah sangat tua dan bisa saja ia menganggap Xiao Chen iblis tua yang hidup ribuan tahun setara dengannya. Kau adalah orang dari Menara Pil saat itu, ucap Xiao Chen. Mata Xiao Chen melirik penggembala sapi muda itu. Meskipun penampilan penatua Menara Pil telah berubah drastis, Xiao Chen masih sangat familiar dengan aura unik itu. Terlebih lagi, sepertinya hanya ada satu orang di seluruh dunia yang memiliki aura seperti itu. Penggembala sapi muda itu tersenyum. Senyumnya tampak sangat sentimental di wajah mudanya. Tetapi semua orang mengerti bahwa di balik senyum itu tersembunyi perasaan kuno bahwa ia telah melihat segalanya. Leluhur, ucap tetua pertama dari Menara Pil. Tetua pertama dari Menara Pil kecil akhirnya pulih dari keterkejutannya saat ini. Ia segera berlutut. Saking gembiranya, air mata pun mulai mengalir di wajah tuanya. Ia bahkan baru beberapa kali bertemu dengan penjaga Menara Pil ini. Ia pun merasa sangat gembira karena mereka telah bertemu kembali. Kaumu kecil kan? Tak disangka kau juga menjadi seorang dosen, ucap penggembala sapi muda itu tersenyum. Kemudian ia melambaikan tangan kecilnya dengan lembut dan tetua pertama pun berdiri. Sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu. Xiaoyan, berikan esensi api iblis itu kepadaku, ucap pemuda yang merupakan leluhur Menara Pil kecil. Xiaoyan sedikit terkejut mendengar kata-kata penggembala sapi muda ini. Ia mendongak dan melihat senyum hangat di wajah mungil pemuda itu. Meskipun senyum ini tampak sangat aneh bagi seorang pemuda, entah mengapa seseorang akan langsung mempercayainya. Orang tua ini telah berubah menjadi anak kecil. Aneh sekali, gumam Xian pelan di samping telinga Xiaoyan. Bukankah ini sesuatu yang paling kau sukai saat itu, ucap Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kemudian ia menggertakkan giginya. Dengan lambaian lengan bajunya, ia melemparkan pilar cahaya hitam ke arah penggembala sapi muda itu. Mata Pak Tuamu menjadi sedikit dingin ketika Xiaoyan melemparkan pilar cahaya hitam itu. Dengusan dingin terdengar di telinga semua orang bagai guntur yang teredam. Dengusan itu mengandung serangan spiritual yang sangat kuat hingga bahkan menyebabkan kepala banyak orang terasa pusing. Doseng bintang 5 tingkat lanjut. Sungguh kekuatan yang mengerikan yang dimiliki orang tua ini, gumam Xiaoyan. Gendang telinga Xiaoyan memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Jantungnya berdebar kencang. Kekuatan orang tua ini terlalu menakutkan. Jika mereka bertarung langsung, Xiaoyan mungkin tak akan mampu menerima satu serangan pun. Tubuh Pak Tua Hunmu lenyap setelah dengusan dingin keluar dari mulutnya. Detik berikutnya, ia muncul di dekat pilar cahaya dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun, Pak Tua Hunmu tiba-tiba menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah berubah secara aneh saat tangannya hendak mendarat di pilar cahaya. Ruang bergetar dan tubuhnya muncul di tempat gembala sapi muda itu berada. Namun pemuda itu secara aneh muncul di tempat Pak Tua Hunmu sebelumnya berada. Seolah-olah mereka berdua telah berganti posisi dalam sekejap. Pertukaran yang tak terduga ini membuat semua orang tercengang.
Mereka bahkan tidak menyadari alasan dibalik pertukaran tersebut. Pergeseran spasial. Doseng bintang 6, kau benar-benar berhasil mencapai bintang ke-6 kelas Doseng, ucap Pak Tua Hunmo. Pak Tua Hunmo berdiri terpaku di udara. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba tersadar dan tanpa sadar berteriak kaget. Terdapat kesenjangan yang sangat besar antara setiap level dalam kelas Doseng. Ketua Aula Jiwa berhasil mengalahkan Xian dengan mudah setelah melompat dari bintang ke-4 tingkat lanjut kelas Doseng ke bintang ke-5 tingkat awal kelas Doseng. Dari sini saja kita bisa melihat gambaran besar kesenjangan antara keduanya. Meskipun Pak Tua Hunmo ini adalah Doseng bintang 5 tingkat lanjut, ia tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam terhadap gembala sapi muda ini yang kekuatannya telah mencapai bintang ke-6. Kepala Aula Jiwa Wakil Kepala dan Hun Feng menunjukkan ekspresi agak muram ketika mereka melihat percakapan ini. Mereka benar-benar terdiam. Doseng bintang 6 sangat langka bahkan di klan Hun. Hanya segelintir tetua agung yang memiliki kekuatan seperti itu. Namun tidak disangka leluhur Menara Pil kecil telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Tidak heran klan Hun akan menghentikan Aula Jiwa setiap kali ingin menyerang Menara Pil. Itu karena Menara Pil kecil bahkan dapat memanggil keberadaan seperti itu. Gembala sapi muda itu mengabaikan seruan tak percaya dari Pak Tua Hunmo. Ia meraih cahaya hitam itu dengan lengan kecilnya. Perlahan, ia mengamati esensi api iblis di dalamnya di depan mata Xiaoyan yang cemas. Iblis tua, apakah kau berencana untuk bermusuhan dengan klan Hunku? Teriak Pak Tua Hunmo dengan suara tegas sambil memasang ekspresi gelap dan dingin. Bodoh sekali, ucap penggembala sapi muda itu melirik dan menggelengkan kepalanya. Ia melemparkan pilar cahaya itu ke langit secara acak. Pak Tua Hunmo menunjukkan wajah gembira. Ia baru saja akan merebutnya ketika ia buru-buru menghentikan dirinya karena kalimat berikutnya dari penggembala sapi muda itu. Api teratai iblis pemurnian, kau memang layak menduduki peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi. Kau sengaja membiarkan dirimu disegel agar bisa melihat mereka bertarung satu sama lain. Kau hanya perlu memanfaatkan pertarungan mereka. Kau telah menyembunyikan dirimu sangat dalam, tetapi kau tidak bisa bersembunyi dariku. Keluarlah, ucap leluhur Menara Pil. Gembala sapi muda itu perlahan mengangkat kepalanya. Ia menatap pilar cahaya hitam yang berputar di langit. Matanya yang jernih menatap esensi api iblis di dalamnya sambil tertawa acuh tak acuh. Suara acuh tak acuh sang gembala sapi muda terdengar perlahan, sedangkan ekspresi semua orang berubah drastis. Banyak pasang mata tertuju pada pilar cahaya hitam yang berputar di langit sambil merasa pikiran mereka mati rasa. Karena sebenarnya api teratai iblis pemurnian ini telah dengan sengaja membiarkan dirinya disegel. Bagaimana mungkin? Gumam Wu Yao. Wu Yao dan beberapa ahli yang telah bekerja sama sebelumnya bergumam dengan wajah tercengang. Jika memang begitu, api teratai iblis pemurnian ini memang agak terlalu menakutkan. Api surgawi yang merencanakan kejahatan terhadap manusia. Bahkan orang-orang seperti mereka baru pertama kali menyaksikan hal seperti itu. Ini, gumam Xiaoyan. Wajah Xiaoyan dipenuhi keterkejutan saat ia bertukar pandang dengan Sun Er. Setelah itu, ia mengangguk perlahan. Mengingat kekuatan mengerikan leluhur Menara Pil kecil, akan sulit baginya untuk membuat kesalahan. Omong kosong. Sekuat apapun api teratai iblis pemurnian, pasti akan sulit baginya untuk lolos dari formasi iblis penyegel Tianluo milik klan Hunku. Ucap kepala Aula Jiwa menunjukkan ekspresi agak buruk saat berbicara dengan suara berat. Di sisi lain, mata Pak Tua Hunmo di sampingnya berkedip-kedip. Ia menatap pilar cahaya hitam di langit, tetapi tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Ia telah bertemu dengan leluhur Menara Pil beberapa kali. Tentu saja, ia mengerti bahwa leluhur Menara Pil bukanlah orang yang suka berbicara omong kosong. Karena pemuda itu telah mengatakannya seperti ini, ia seharusnya yakin dengan kata-katanya. Leluhur Menara Pil tidak memberikan penjelasan meskipun semua orang menatap dengan ragu. Ia hanya mengamati pilar cahaya hitam yang berputar. Hingga beberapa saat kemudian, setelah melihat pilar itu tidak bereaksi, ia akhirnya berbicara dengan suara lemah. Karena kau tidak mau mengungkapkan dirimu,
Aku hanya bisa memaksamu untuk melakukannya, ucap leluhur Menarabil. Leluhur Menarabil menjentikan jarinya setelah kata-katanya terdengar. Sebuah garis hitam tiba-tiba muncul dari ujung jarinya. Garis hitam itu mungkin tampak lemah, tetapi ruang itu sendiri diam-diam membentuk ruang hampa dimanapun ia lewat. Hingga sesaat kemudian, ia melesat menuju pilar cahaya hitam dengan kecepatan kilat. Kecepatan garis hitam itu begitu cepat hingga membuat seseorang tak bisa berkata-kata. Dalam sekejap, garis itu hanya berjarak setengah kaki dari pilar cahaya. Tetapi esensi api iblis yang tersegel bergetar hebat sebelum garis hitam itu mengenainya. Gelombang api yang mengunjang bumi melonjak ke segala arah saat pilar cahaya hitam itu meledak di depan mata semua orang yang tercengang. Api putih krem menyapu langit, membentuk sosok di lautan api ini. Sosok itu adalah api teratai iblis pemurnian berjubah putih. Api surgawi itu memelototi leluhur Menarabil dengan ekspresi gelap dan dingin, lalu berteriak dengan marah. "Setan tua, kau merusak rencanaku lagi. Apa kau mencoba mencari kematian?" ucap api teratai iblis pemurnian. "Orang ini sengaja membiarkan dirinya disegel," gumam Xiaoyan. Jantung Xiaoyan dan yang lainnya berdebar kencang saat melihat sosok itu terbentuk. Raut wajah ketua aula jiwa menjadi semakin muram. Jelas sangat mudah bagi api teratai iblis pemurnian untuk merusak segel sebelumnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perkataan leluhur Menarabil memang benar. Api teratai iblis pemurnian ini telah membiarkan dirinya disegel untuk meraup keuntungan dari konflik mereka. Kelicikan ini benar-benar berada di level yang berbeda. Api teratai iblis pemurnian, karaktermu sangat brutal. Jika kau diizinkan memasuki dataran tengah, kau pasti akan meninggalkan kehancuran. Karena itulah, Sen teratai iblis pemurnian memilih untuk menyegelmu ketika ia mencapai akhir hayat saat itu. Karena itu, kau tidak boleh meninggalkan tempat ini, ucap leluhur Menarabil sembari mengangkat wajahnya yang agak lembut, menatap api teratai iblis pemurnian yang telah berdiri di udara dan perlahan menjelaskan. "Bajingan tua itu, aku sudah menemaninya selama 1000 tahun. Setidaknya, aku telah berusaha untuknya. Tapi dia tidak peduli dengan hubungan kami dan malah menyegelku. Akhirnya, dia menderita akibat serangan paliku. Itulah balasannya. Lagi pula, kau tidak berhak memutuskan apakah aku bisa pergi atau tidak. Meskipun kau sudah mencapai doseng bintang 6, itu masih belum cukup untuk menghentikanku," ucap api teratai iblis pemurnian. Mata api teratai iblis pemurnian benar-benar dingin saat ia berkata-kata. Leluhur Menarabil mendesah pelan. Matanya melirik Pak Tua Hunmo yang tak jauh darinya. Melihatnya menoleh, Pak Tua Hunmo tertawa aneh dan berkata, "Iblis tua, kau harus bertarung sendirian jika ingin menghadapinya. Klan Hun kita memang merasa berkewajiban untuk melindungi dataran tengah. Namun akan lebih mudah bagi klan Hun kita untuk menangkapnya jika ia meninggalkan alam api iblis dan menuju dataran tengah," ucap Hunmo. Pak Tua Hunmo ini luar biasa licik. Meskipun bicaranya tanpa beban, ia jelas-jelas berencana menonton pertarungan harimau. Ia akan menunggu leluhur Menarabil dan api teratai iblis pemurnian bertarung, hingga kemudian ia akan menikmati hasilnya ketika saatnya tiba. Leluhur Menarabil tidak terkejut ketika mendengar kata-kata Pak Tua Hunmo. Karena itu, ia mengalihkan pandangannya. "Penatua, apakah Anda membutuhkan kami untuk bertarung?" ucap Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan bertanya. Api teratai iblis pemurnian ini luar biasa mengerikan. Meskipun leluhur Menarabil tidak terduga, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sangat sengit jika mereka bertarung. "Tidak perlu, saat ini tidak ada dari kalian yang bisa membantuku," ucap leluhur Menarabil tersenyum dan menggelengkan kepalanya mendengar pertanyaan ini. Tak lama kemudian, jari-jari kakinya menekan banteng. Tubuhnya yang pendek menembus lautan api dan muncul di hadapan api teratai iblis pemurnian. Lalu kemudian ia berkata, "Segel yang dipasang oleh Sen teratai iblis pemurnian tidak mudah dipatahkan. Meskipun kau telah meminjam gelombang dunia untuk merobek dunia, segel itu akan terbentuk kembali secara alami. Setelah gelombang dunia menghilang, selama aku menundamu sampai saat itu tiba, kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini," ucap leluhur Menarabil. "Kalau begitu,
Kita lihat saja apakah kau mampu menghentikanku, ucap api teratai iblis pemurnian. Api teratai iblis pemurnian tertawa dingin. Kedua tangannya tiba-tiba berubah. Api putih krem yang memenuhi langit di sekitarnya dengan cepat kembali kepadanya sebelum menggumpal menjadi raksasa api setinggi 100.000 kaki di tengah tatapan banyak orang yang tercengang. Patung dewa api iblis, ucap api teratai iblis pemurnian. Kaki raksasa api itu tertancap di lautan magma di bawahnya. Tubuhnya yang luar biasa besar membuat jiwa seseorang bergetar. Dengan pukulan dari raksasa ini, bahkan seorang doseng elit pun kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping. Hantu tua, musnahlah, teriak api teratai iblis pemurnian. Api teratai iblis pemurnian berdiri di atas kepala sosok dewa. Matanya menatap sosok-sosok seperti semut di bawah sambil tersenyum lebar. Sedangkan patung iblis itu tiba-tiba mengangkat tinjunya seperti gunung sebelum melemparkannya ke arah leluhur Menara Pil. Pukulan ini baru saja dilontarkan ketika permukaan lautan magma 100.000 kaki di bawah memperlihatkan spiral magma raksasa yang berukuran puluhan ribu kaki. Bahkan udara itu sendiri seolah bersiul dengan liar. Ekspresi kelompok Xiaoyan tanpa sadar memucat ketika mereka merasakan angin tinju yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur ini. Entah itu Xian atau Kunanhai, siapapun yang menerima serangan ini secara langsung akan langsung berubah menjadi debu. Sosok leluhur Menara Pil tetap melayang di langit. Matanya menatap tinju raksasa yang seolah jatuh seperti meteorit. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan cahaya keemasan yang terang memancar darinya. Cahaya itu pun akhirnya berubah menjadi tirai cahaya raksasa yang kemudian menutupi langit. Tinju patung raksasa itu menghantam tirai cahaya keemasan dengan keras. Serangan angin yang mengerikan langsung menyapu. Terdengar suara retakan terbentuk di ruang dalam radius 1000 kaki sebelum semuanya meledak menjadi kekacauan hitam hangus. Bahkan area di sekitar mereka hancur berkeping-keping saat keduanya bertarung. Pil penggabungan langit, ucap leluhur Menara Pil. Jari leluhur Menara Pil terangkat. Setetes darah hijau merembes keluar dari pori-porinya. Seseorang seolah bisa melihat sekilas untaian kilau keemasan dalam warna hijau pekat itu. Sesaat kemudian, darah berwarna hijau ini dengan cepat melesat menuju sosok dewa api iblis begitu keluar dari tubuh leluhur. Ia membesar saat terbang. Dalam sekejap, ia berubah menjadi sinar cahaya hijau setinggi 1000 kaki. Sinar cahaya itu disertai aroma yang pekat melesat menembus langit. Hingga akhirnya ia menghantam dada patung dewa yang terbuat dari api iblis dengan kecepatan kilat. Cahaya hijau langsung memenuhi pandangan. Tetapi lebih dari separuh patung dewa yang terbuat dari api iblis itu mulai meleleh. Kemampuan iblis tua ini semakin mengerikan. Dia bahkan mampu melelehkan api iblis, gumam Hunmo. Ekspresi muram melintas di mata patua Hunmo di kejauhan setelah melihat api itu meleleh. Di sisi lain, api teratai iblis pemurnian menjadi murka setelah patung api iblis itu rusak parah. Segala sesuatu di dunia memiliki sesuatu yang melengkapinya dan sesuatu yang menjadi musuhnya. Wujud asli leluhur Menara Pil adalah pil obat. Akal sehat mengatakan bahwa ia seharusnya sangat takut pada api seperti itu. Tetapi seiring meningkatnya kekuatan leluhur Menara Pil, sebuah mutasi mulai terbentuk di tubuhnya. Mutasi ini menekan hal-hal yang berhubungan dengan api. Penekanan ini menyebabkan api teratai iblis pemurnian merasakan tekanan yang luar biasa. Setan tua, siapapun yang berani menghalangi pelarianku hari ini akan kumurnikan hidup-hidup. Wujud aslimu adalah Pil. Aku ingin melihat kau akan berubah menjadi apa jika kumurnikan lagi, ucap api teratai iblis pemurnian. Api teratai iblis pemurnian meraung ke langit. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke cakrawala. Banyak garis api berwarna krem melesat ke segala arah, bahkan melintasi seluruh wilayah api iblis. Arai kuno pemurnian langit muncul, ucap api teratai iblis pemurnian. Api teratai iblis pemurnian berteriak keras setelah garis-garis api ini melesat jauh ke dalam wilayah tersebut sebelum terdengar suara gemuruh yang keras. Setelah itu, semua orang terkejut melihat susunan api setinggi 100.000 kaki perlahan muncul di langit yang kosong.
Lautan magma yang tak berujung mulai bergolak tak lama setelah formasi besar itu muncul di langit. Tak lama kemudian, formasi itu perlahan membentuk formasi api yang sangat besar di depan mata semua orang yang tercengang. Baik ekspresi leluhur Menarabil maupun ekspresi Pak Tua Hunmo menjadi jelek ketika kedua formasi api ini muncul, satu di atas, satu di bawah. Iblis tua, kau tidak menyangka ini bukan? Formasi penyegelan besar yang ditempatkan oleh sentra Tai Iblis Pemurnian sedang kugunakan. Aku telah memahami semua misterinya selama beberapa ribu tahun ini. Siapa yang akan mampu melawanku di alam api iblis ini sekarang? Ucap api teratai iblis Pemurnian. Susunan kuno yang menyelimuti alam itu perlahan berputar, sementara api iblis Pemurnian tertawa ke langit. Kali ini akan menjadi masalah, ucap beberapa orang di sekitar. Semua orang mengamati formasi-formasi ini sambil menghirup udara dingin. Formasi-formasi mengerikan ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada formasi iblis penyegel Tianluo yang digunakan oleh ketua aula jiwa sebelumnya. Xian dan yang lainnya menatap formasi raksasa itu, satu di langit dan satu di atas bumi. Gelombang dahsyat seakan membumbung di dalam hati mereka. Jika salah satu dari formasi ini melepaskan sedikit energi, mereka akan dengan mudah memusnahkan semua orang. Saat semua orang terkejut karena perubahan mendadak itu, Xiaoyan tiba-tiba memegang dahinya. Gumpalan cahaya misterius di kepalanya tiba-tiba bergetar. Getaran itu muncul seolah-olah sesuatu akan terbangun. Deretan api di langit seolah menutupi matahari. Kedua deret api itu tampak seperti dua lempeng api raksasa yang menyelimuti wilayah ini dari atas ke bawah. Kelompok Xiaoyan bahkan tampak seperti semut di dalam dua lempeng raksasa ini. Bahkan sekilas mereka tampak tak berarti. Dia benar-benar mampu mengendalikan susunan besar yang ditempatkan oleh sentra Tai Iblis Pemurnian, ucap Hunmo. Mata Pak Tua Hunmo dipenuhi rasa tak percaya ketika melihat perubahan tak terduga ini. Ia kemudian tiba-tiba tersadar sesaat kemudian dan buru-buru mengalihkan pandangannya ke terowongan spasial yang berputar perlahan di kejauhan. Itulah jalan yang mengarah kembali ke dataran tengah. Cepat mundur, ucap Pak Tua Hunmo tanpa sadar berteriak, matanya berkilat. Tubuhnya memimpin untuk bergegas menuju terowongan spasial. Formasi besar ini telah diciptakan oleh sentra Tai Iblis Pemurnian. Karena ahli pamungkas itu yang bahkan diakui oleh kepala klan Hun sebagai lawannya, sekalipun ia telah tiada, tetap memiliki reputasi yang agung yang terpatri di telinga orang-orang yang telah mendengar tentang perbuatannya. Ketua kelompok aula jiwa ragu sejenak setelah melihat Pak Tua Hunmo melarikan diri. Namun mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan mengikutinya dengan enggan. Seseorang sekuat Pak Tua Hunmo bahkan telah berubah menjadi gelandangan liar. Dari kelihatannya, barisan besar ini memang benar-benar sangat menakutkan. Keputusan Pak Tua Hunmo untuk melarikan diri tentu saja membuat banyak orang panik. Ekspresi para tetua lain dari klan kuno berubah drastis. Mereka semua ragu sejenak sebelum menggertakkan gigi dan mengikutinya. Karena meskipun godaan api teratai iblis pemurnian tak terbayangkan, seseorang harus tetap hidup untuk dapat menikmatinya. Sun Er dan yang lainnya menyaksikan orang-orang ini melarikan diri. Mereka mengerutkan kening dan segera menoleh ke arah Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan berdiri di sana memegangi kepalanya, sementara rasa sakit samar-samar muncul di wajahnya. Kakak Xiaoyan, apa yang terjadi? Ucap Sun Er. Wajah Sun Er berubah setelah melihat wajah Xiaoyan. Kita juga harus pergi, ucap Xiaoyan menggertakkan giginya. Pikirannya bergolak, menyebabkan jiwanya berulang kali merasakan pusing. Meskipun ia tidak mengerti bagaimana susunan besar ini dibangun, ia dapat merasakan kekuatan pemusnahan dari fluktuasi yang ada. Jika kekuatan itu menyebar, semua orang yang hadir akan langsung berubah menjadi debu. Sudah terlambat untuk mencoba pergi sekarang. Aku akan memurnikan semua orang di sini untuk menjadi budak apiku, ucap api teratai iblis pemurnian. Kata-kata Xiaoyan baru saja terucap ketika api teratai iblis pemurnian di langit tertawa terbahak-bahak. Jarinya dengan lembut menekan terowongan spasial dan pilar magma berwarna putih krem melesat keluar dari susunan raksasa di bawahnya. Magma menghantam terowongan spasial
dengan momentum bagaikan kilat serta menghancurkannya berkeping-keping. Di sisi lain, Pak Tua Hunmo muncul di depan terowongan spasial yang runtuh. Ekspresinya muram, karena sebenarnya api teratai iblis pemurnian ini tidak berniat melepaskan mereka. Kepala Aula Jiwa dan kelompoknya bergegas mendekat. Ia mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. "Apa yang harus kita lakukan?" ucap Kepala Aula Jiwa. "Mana mungkin aku tahu. Alam api iblis ini dibangun oleh Sen Teratai Iblis Pemurnian. Konon, ia adalah sosok yang paling mirip dengan Dodi pada masa itu. Tak seorang pun di benua ini yang bisa menerobos masuk ke alam ciptaannya tanpa melewati terowongan ini," ucap Hunmo. "Jangan bilang kita harus menunggu dan musnah begitu saja," ucap Wakil Kepala Aula Jiwa sembari menggertakkan giginya dan menuntut jawaban. "Tidak akan semudah itu memusnahkan kita," ucap Pak Tua Hunmo tertawa dingin. Tatapannya langsung tertuju pada leluhur Menarabil sambil berteriak dengan suara berat. "Kenapa kita tidak bekerja sama? Saat ini dia mengendalikan formasi kuno pemurnian langit. Bahkan kau pun tak akan sebanding dengannya dalam pertarungan 1 lawan 1, ucap Hunmo. "Formasi kuno pemurnian langit terbagi menjadi langit dan bumi. Aku akan mengurus susunan langit. Susunan bumi akan kuserahkan padamu," ucap Hunmo. Leluhur Menarabil tidak punya waktu untuk berdebat dengan Pak Tua Hunmo dan dengan cepat mengubah pendiriannya karena situasi tersebut. Sesaat kemudian ia segera berkata dengan suara berat, "Baiklah," ucap leluhur Menarabil. "Xiaochen, gadis kecil naga void kuno, Gunanhai, kalian semua akan menyerang bersamaku dan menghadapi susunan langit," ucap leluhur Menarabil menoleh, menatap kelompok Xiaochen dan berteriak pelan. Saat ini hanya sedikit waktu untuk mempertimbangkan terlalu banyak. Terowongan spasial telah dihancurkan oleh api teratai iblis pemurnian. Jika mereka tidak bergabung untuk bertarung, mereka semua akan dimurnikan menjadi budak api teratai iblis pemurnian. Oleh karena itu, seketika kelompok itu mengangguk. Tubuh mereka bergerak dan muncul di samping leluhur Menarabil. Pak Tua Hunmo juga berusaha mengajak beberapa ahli dari faksi lain yang telah mencapai bintang keempat kelas Doseng untuk bergabung dengannya, sementara leluhur Menarabil sedang mengumpulkan para pembantu. Meskipun orang-orang ini tidak terlalu menyukai Pak Tua Hunmo, mereka tidak terlalu peduli saat ini karena nyawa mereka pada dasarnya sedang dipertaruhkan. Usaha yang sia-sia. Meskipun aku sangat membenci orang itu, apa kau pikir aku akan tetap terperangkap di tempat ini selama ribuan tahun jika formasi yang dia pasang bisa dihancurkan oleh kalian orang-orang lemah? Ucap api teratai iblis pemurnian tertawa dingin setelah leluhur Menarabil dan yang lainnya berkumpul. Niat jahat melonjak di matanya. Dia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Dengan perubahan segel tangannya, formasi besar itu yang menutupi langit dan bumi bergemuruh dan perlahan berputar seperti cakram. Energi alam dengan cepat menjadi sangat liar dan ganas saat kedua formasi besar itu berputar perlahan. Beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai kelas Banseng langsung memucat. Bahkan ada yang sampai memuntahkan seteguk darah segar. Formasi besar ini bahkan belum melancarkan serangan apapun, tetapi beberapa orang sudah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sen Teratai Iblis Pemurnian benar-benar sesuai dengan reputasinya. Formasi kuno pemurnian langit, sempurnakan langit menjadi budak, teriak api teratai iblis pemurnian. Api teratai iblis pemurnian melayang di angkasa. Api berwarna putih krem menyebar keluar dari tubuhnya ke segala arah lalu mengalir ke dalam susunan besar. Sebuah teriakan terdengar dan dunia bergetar hebat. Sebuah lingkaran cahaya putih krem dengan cepat berkumpul dari tepi susunan besar. Akhirnya lingkaran itu berkumpul menjadi pilar putih krem setinggi 1000 kaki di depan banyak mata yang terkejut. Selain itu, bagian dalam pilar cahaya itu dipenuhi dengan energi destruktif. Api teratai iblis pemurnian menampakkan ekspresi muram di wajahnya. Tiba-tiba, ia menunjuk ke bawah dengan jarinya. Langit dan bumi berguncang hebat sebelum dua pilar cahaya putih krem melesat keluar seperti air mancur. Sasaran pilar cahaya itu jelas bahwa adalah leluhur Menarabil dan Pak Tua Hunmo. Saat serangan dahsyat tak tertandingi ini mendekat, bahkan seorang sekuat leluhur dari Menarabil pun menunjukkan ekspresi yang sangat muram.
Sebuah teriakan pelan terdengar saat setetes darah berwarna hitam dan emas menyembur keluar dari jarinya. Dalam sekejap mata, tetesan itu membesar hingga beberapa ribu kaki. Fluktuasi energi yang mengejutkan dan aroma pil yang pekat menyebar darinya. Xiaochen dan yang lainnya di samping juga melepaskan dogi mereka yang kuat sambil memasang wajah muram. Dogi mereka pun mengikuti tepat di belakang gugusan cahaya darah itu saat mereka menuju cahaya berwarna krem yang turun dari langit. Pak Tua Hunmo dan yang lainnya di bawah juga mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Mereka menggabungkan kekuatan dan menyerang tanpa ampun ke arah pilar cahaya yang sedang melesat. Tabrakan itu hanya berlangsung sesaat. Ledakan dahsyat menyebar ke seluruh wilayah. Laut magma di bawahnya telah membentuk lubang sedalam jutaan kaki. Magma di dalamnya telah terdorong mundur ratusan kaki. Perlawanan yang keras kepala, ucap api teratai iblis pemurnian. Mata api teratai iblis pemurnian berkedip-kedip saat ia berdiri di langit. Ia bahkan tampak agak gila. Kedua tangannya menekan ke bawah. Gugusan cahaya darah dan kelompok Pak Tua Hunmo di bawah yang dengan gigih menangkis serangan itu mengeluarkan suara ledakan dan mereka hancur total. Setelah penghalang hancur, kedua pilar cahaya mulai terbang di langit dengan kecepatan yang luar biasa. Satu mengejar leluhur menara pil dan yang lainnya mengejar Pak Tua Hunmo sebelum keduanya tiba-tiba bertabrakan di langit. Di langit yang jauh, api teratai iblis pemurnian menyaksikan api yang menyebar dengan cepat hingga jutaan kaki dengan pusatnya berada di titik di mana pilar-pilar cahaya berbenturan. Tanpa sadar, ia tertawa ke langit karena kini tak seorang pun bisa menghentikannya untuk melarikan diri. Saint teratai iblis pemurnian, apa kau pikir kau bisa menghancurkanku seperti ini? Aku adalah benda suci dan tentu saja akan dilindungi oleh dunia, gumam api teratai iblis pemurnian. Api teratai iblis pemurnian mulai menggila. Dia akhirnya akan melarikan diri setelah ribuan tahun tersegel. Bagaimana mungkin dia tidak cukup bersemangat untuk kehilangan dirinya sendiri? Namun, tawa liar ini tak berlangsung lama sebelum api teratai iblis pemurnian perlahan kembali tenang. Tiba-tiba, ia menundukkan kepalanya. Matanya terkejut saat mengamati titik di mana pilar-pilar cahaya itu bersilangan. Ia merasakan banyak aura di titik itu. Masih hidup? Bagaimana mungkin? Ucap api teratai iblis pemurnian. Api putih krem yang berkobar di langit perlahan memudar. Sebuah lingkaran cahaya redup muncul di depan mata api teratai iblis pemurnian setelah api itu menghilang. Xiaoyan berada di tengah lingkaran cahaya ini. Leluhur menara pil, Pak Tua Hunmo, dan yang lainnya tampak tidak mengalami luka serius meskipun tampak sedikit menderita. Pada saat ini, bukan hanya api teratai iblis pemurnian yang tertegun, bahkan leluhur menara pil dan yang lainnya pun linglung saat melihat lingkaran cahaya di sekitar mereka. Lingkaran cahaya ini mungkin tampak lemah, tetapi mampu memblokir serangan yang dapat menghancurkan doseng bintang 6. Ini gumam semua orang. Semua orang saling bertukar pandang. Jelas, tak satu pun dari mereka mengerti apa yang baru saja terjadi. Kakak Xiaoyan, ucap Sun Er. Sun Er tiba-tiba berseru saat semua orang merasa kehilangan arah. Semua pasang mata menoleh hanya untuk melihat Xiaoyan yang tampak telah jatuh pingsan. Namun, tubuhnya memancarkan cahaya redup. Cahaya ini perlahan berkumpul di permukaan tubuhnya, hingga akhirnya ia berubah menjadi sosok manusia samar-samar. Api teratai iblis pemurnian, gumam beberapa orang. Semua orang sangat terkejut ketika sosok manusia ini muncul, karena penampakan orang ini sangat mirip dengan api teratai iblis pemurnian yang berada di langit. Leluhur dari menara pil menatap sosok di luar tubuh Xiaoyan dengan mata terkejut. Tiba-tiba, ia seperti menyadari sesuatu dan berteriak kaget. Bukan, itu bukan api teratai iblis pemurnian. Itu adalah Saint teratai iblis pemurnian, ucap leluhur menara pil. Apa? Ucap semua orang merasakan sesuatu meledak di atas kepala mereka setelah mendengar kata-kata ini. Mengapa ahli sehebat ini yang dikabarkan telah meninggal ribuan tahun yang lalu tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan? Di sisi lain, Xiaoyan yang matanya tertutup rapat tiba-tiba gemetar sementara semua orang merasakan terkejut. Kedua matanya perlahan terbuka.
tetapi matanya yang hitam pekat telah berubah menjadi putih krem. Matanya perlahan menjelajahi orang-orang yang hadir. Orang-orang yang bertemu matanya tanpa sadar akan merasakan keinginan untuk menyembahnya. Sebuah perasaan berdebar yang terwujud jauh di dalam jiwa mereka. Santrate Iblis Pemurnian adalah seorang ahli yang dikenal paling dekat dengan kelas Dodi saat itu. Dan siapa sangka dia akan benar-benar muncul kembali dalam kondisi seperti ini.